Halo selamat sore, Anda kembali menyaksikan Mabar 0 Ori 23 masih bersama kita yang didukung oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan juga Risiko Kementerian Keuangan dengan tema pilihan berharga untuk bahagia bersama. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan nanti ya ditahan dulu, kita masih akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya bersama Bapak Denny, Olive dan juga Clover di sini. Nanti teman-teman yang punya pertanyaan tolong disampaikan nama dan juga pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Oke, saya akan ke Pak Denny terlebih dahulu nih. Pak Denny tadi kan sudah disampaikan juga ya tadi kuponnya dan juga tenor-tenor dari Ori 23 ini. Nah, ini masa penawaran dari kapan sampai kapan sih Pak supaya teman-teman di sini nggak ketinggalan? Iya, jadi biasa kita membuka masa penawaran itu disesuaikan untuk teman-teman atau calon investor yang gajinya di akhir bulan atau di awal bulan. Makanya kita atur untuk yang Ori 23 ini dibuka masa penawaran dari mulai 30 Juli sampai dengan 30 Juni sampai dengan tanggal 20 Juli. 30 Juni sampai 20 Juli ya Pak? Iya, Oke. jadi yang gaji akhir bulan atau gaji awal bulan bisa berinvestasi di Ori 23. Oke, Pak tadi kan sudah disampaikan juga ya tadi kupon tenor 3 tahun berapa, tenor yang buat 6 tahun berapa. Itu pandangan Pak Denny ini sebetulnya pemerintah tuh menentukan besaran kupon ini based on apa sih Pak? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Karena saya juga mendapatkan banyak pertanyaan di akun Instagram saya. Katanya kok kuponnya turun dibandingkan dengan SBN retail sebelumnya yaitu sukuk tabungan gitu ya. Jadi pertama tentu dari fiturnya berbeda. Kalau sukuk tabungan adalah instrumen yang non tradable. Jadi ada resiko likuiditas. Makanya ada sedikit kita kasih premium untuk mengcover resiko likuiditas tadi. Nah kemudian dari sisi tingkat suku bunganya biasanya ketika kita melakukan penetapan ada beberapa unsur yang coba kita lihat. Pertama tentu adalah bagaimana imbal hasil obligasi di secondary market. Dan kalau kita lihat dari awal tahun Januari sampai sekarang trennya terus menurun. Kenapa menurun? Tentu karena ada perbaikan dari sisi ekonomi baik di global apalagi di Indonesia. Dan kalau kita lihat dari beberapa kali konferensi pers dari Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani melihat bahwa sampai saat ini APBN kita masih surplus, bahkan kita sudah mengurangi target penjualan SBN. Makanya kemudian juga investor menjadi ada makin confident, makin berani. Makanya kalau kita lihat di lelang yang SBN non-retail, 3 kali lelang terakhir investor berani beli SBN kita di bawah harga pasar. Itu. Dan ke depan kita perkirakan sampai akhir tahun 2023 ini APBN kita semakin kuat, ekonomi semakin baik, investor semakin confident juga dan di kemungkinan ke depan imbal hasil SBN di pasar sekunder akan semakin turun. Jadi makanya kalau kita ingin mengunci mendapatkan kupon di 6,1 sekarang untuk 6 tahun ke depan, ya manfaatkan optimalnya. Karena tadi selain imbal hasil di secondary market, kita juga melihat indikator makroekonomi seperti proyeksi terkait pertumbuhan ekonomi, kemudian proyeksi terkait dengan tingkat inflasi, dan juga terkait dengan nilai tukar. Dan Indonesia saat ini dibandingkan negara emerging market lainnya, kita termasuk yang paling strong dari sisi nilai tukar, dari sisi inflasi, maupun dari sisi pertumbuhan ekonomi. Oke, kalau dari Olive sendiri melihat daya beli masyarakat saat ini di tengah pemulihan ekonomi, sebetulnya kupon tadi tenor 3 tahun 5,9% dan juga tenor 6 tahun ini 6,1% per tahun, ini cukup menarik gak sih? Kalau menurutku cukup menarik ya, apalagi untuk mereka-mereka yang tadi seperti Clover bilang, aku tuh investor yang gak mau mikir gitu. Ya kalau gak mau mikir dapat return di atas bunga deposito itu sangat baik loh menurutku gitu. Ini menarik sekali ya karena kalau misalkan tadi kita sudah dengar ternyata banyak sekali juga gambaran-gambaran bahwa instrumen investasi Ori 23 ini betul-betul bisa membuat passive income juga. Jadi tidak hanya berinvestasi tapi juga kita bisa mendatangkan capital gain. Apalagi tadi juga tradable juga ya Pak ya. Nah Pak Denny tadi mungkin boleh dielaborasikan lagi bedanya Ori dengan instrumen investasi lain ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Oke. Mungkin kita lihat kalau investasi kan ada investasi yang langsung, artinya kita langsung beli produknya. Ada yang tidak langsung melalui fund manager. Jadi untuk orang seperti Clover yang mungkin dari sisi
waktu untuk mencari tahu informasi mana sih instrumen yang bagus segala macam nggak ada waktu, mungkin bisa pertimbangkan untuk menitipkan tanda kutip dananya kepada para fund manager profesional. Itu dengan membeli reksadana. Jadi reksadananya ada yang reksadana pendapat tetap yang isinya adalah obligasi mostly gitu ya sebagian besar, atau pendapatan pasar uang isinya obligasi juga deposito dan juga instrumen lain yang di bawah setahun, atau juga reksadana saham. Jadi kita percayakan kepada profesional untuk mengelola dana kita. Itu paling gampang. Tapi kalau kita ingin membeli langsung, nah tadi ada bisa membeli obligasi, membeli saham, membeli properti atau lainnya. Nah apa yang menarik dari sisi SBN retail, pertama tadi memberikan inflow bulanan. Ini berbeda dengan kalau kita beli reksadana atau beli saham. Nggak ada tuh inflow bulanan, paling ada hanya deposito, ya kan? Nah kemudian dari sisi, apalagi dilihat dari sisi jangka waktunya, tadi ada yang 3 tahun, ada 6 tahun. Bahkan kalau kita lihat dari mulai tahun 2023 ini, kita setiap kali penawaran menawarkan 2 tenor. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai sekarang 6 tahun. Jadi lengkap, silahkan pilih mana yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya untuk yang SBN Retail ini. Kemudian apalagi yang menarik tadi, ada yang bisa diperjualbelikan, ada yang tidak bisa diperjualbelikan. Fitur lain yang mungkin satu-satunya yang ada di tanah air saat ini adalah seperti milik yang sukuk tabungan atau SBR, Saving Bond Retail. Itu punya fitur bunga yang mengambang. Jadi yang mengambang itu bukan kisah cinta aja gitu, ada juga ternyata suku bunga mengambang. Karena apa? Karena dia akan mengacu kepada referensinya. Referensinya adalah tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia. Kalau tingkat suku bunga acuan naik, dia akan ikut naik. Kalau turun, dia akan ditahan di ketika sama dengan ketika masa penawaran. Jadi istilahnya itu floor-nya gitu ya. Jadi Ada minimal ada minimalnya. Itu untuk yang SBR atau yang sukuk tabungan. Tapi untuk yang ori atau sukuk retail ini yang fix. Jadi seperti itu kalau dibandingkan, jadi memberikan imbal hasil yang rutin per bulan, juga bisa diperjualbelikan untuk yang ori, bisa sama dengan saham, bisa mendapatkan juga capital gain apabila berhasil menjual lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Oke. Mbak Olive, tadi kan sudah disampaikan Pak Denny juga. Nah tadi kita juga sudah dengarkan kisahnya Clover terkait dengan pengalaman berinvestasi. Tapi nggak apa-apa, justru di sini ya waktunya kita untuk memulai investasi. Tapi kalau sebagai seorang pemula nih Mbak Olive, lebih mending pilih ori atau investasi konvensional lainnya sih seperti emas? Oke, sebenarnya ini 2 instrumen investasi yang berbeda ya. Kalau pandangan aku pribadi ya, emas itu sebenarnya lebih bentuknya ke hedging ya, supaya ibaratnya uang kita itu tidak tergerus inflasi lah. Tapi kalau yang ini kan memang murni investasi ya, memberikan cash flow. Jadi kalau tujuannya untuk mendapatkan passive income setiap bulannya, aku lebih prefer ori. Dan untuk pemula juga lebih aman gitu. Kalau potensi capital gain-nya seperti apa Pak Denny? Nah tadi kalau proyeksi dari investor ke depan, dari analis ya, ke depan tingkat suku bunga acuan kemungkinan akan turun, maka sangat besar potensi untuk kita mendapatkan capital gain apabila nanti memang harga jual atau yield di market lebih rendah dibandingkan yang sekarang. Jadi sekarang misalnya ori memberikan imbal hasil 6,1, ternyata di market 3 bulan kemudian, 6 kemudian ternyata imbal hasil di marketnya turun menjadi mungkin 5,9, 5,8, 5,5. Nah nanti akan ada potensi untuk bisa mendapatkan capital gain karena kita bisa menjual ori kita pada harga yang premium. Tapi ini sekali lagi kalau imbal hasil di market turun sesuai dengan prediksi para analis. Oke, ini seperti janji saya tadi di awal, kita kasih kesempatan ya buat teman-teman yang hadir di sini langsung maupun secara virtual untuk mengajukan pertanyaan. Mohon mungkin panitia membantu untuk memberikan mic untuk mungkin Mas yang sebelah kiri, ada yang sebelah kiri? Oke, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, silakan Mas yang sebelah kanan, boleh berdiri, silakan Mas. Tim panitia boleh dibantu untuk mic-nya, silakan sebutkan nama, asal pertanyaan dan juga pertanyaan untuk ditujukan kepada siapa. Selamat sore, perkenalkan nama saya Azhar. Saya mau nanya nih sama Pak Denny. Yang pertama Pak, kira-kira hasil penerbitan ori itu untuk apa ya? Dan pajak dari ori sendiri itu berapa?
Terus yang kedua buat Mbak Olivia. Mbak Olivia mau ini dong minta tips atau pendapat dari Mbak sendiri kira-kira strategi untuk investasi untuk anak muda-muda seperti kita itu seperti apa ya Pak? Oke itu aja, sekian terima kasih. Terima kasih Mas Azhar. Yuk boleh Pak Denny Langsung ya? silakan. Oke. Jadi terima kasih Mas Azhar atas pertanyaan. Jadi kalau untuk hasil penjualan dari SBN atau SUN ya, Surat Utang Negara. Jadi saat ini kalau mengacu kepada Undang-Undang tentang Surat Utang Negara, hasil penjualan SBN baik yang retail maupun non retail ini dipergunakan untuk pembiayaan defisit APBN. Jadi tentu kalau kita ingin tahu untuk apa sih, kita lihat di APBN kita paling besar untuk apa sih. Kalau kita lihat APBN tentu paling besar itu untuk pendidikan, ya, kemudian juga untuk perlinsos, perlindungan sosial, kesehatan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat ya dikira di situlah berapa yang akan dialokasikan kepada sektor kesehatan, pendidikan, perlinsos termasuk juga untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi proyek strategis nasional. Nah kemudian kalau dari sisi pajaknya disampaikan bahwa untuk yang SBN retail obligasi ini pajaknya adalah sebesar 10%. Jadi kalau kita bilang tadi beruntungnya berinvestasi di ORI ini atau di SBN retail ini, pertama kita membantu pembiayaan pembangunan. Kita membantu defisit APBN sehingga pemerintah punya uang yang cukup untuk tadi membiayai proyek-proyek menjadi unggulan dari sisi pembiayaan. Kemudian kita bayar pajak 10%. Pajaknya untuk apa? Untuk APBN lagi. Jadi kita dua kali membantu negara dari sisi pembiayaan, dari sisi penerimaan negara. Jadi oke kan, kita dua kali membantu negara loh. Oke, terima kasih Pak Denny. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Denny. Mas Azhar semoga menjawab ya jawaban dari Pak Denny tadi. Silakan Bu Olive terkait dengan pertanyaan dari Mas Azhar juga. Strategi investasi ya tadi. Pertama sebelum masuk ke investasinya harus bisa ngatur duitnya dulu. Kalau mau investasi harus ada arus kas yang positif dulu. Kalau arus kasnya nggak positif apa yang mau diinvestasiin gitu kan. Dan sebelum lompat ke investasi pastiin punya dana daruratnya dulu gitu ya. Kalau dana daruratnya sudah terkumpul, means kalau bisa ngumpulin dana darurat udah pasti arus kasnya positif gitu kan. Baru pilih instrumennya. Untuk yang pemula, aku akan saranin pilihlah instrumen yang memang resikonya rendah tapi bisa kasih keuntungan yang cukup baik. Salah satunya adalah misalnya ORI gitu. Bisa fokus ke itu dulu. Nanti kalau misalnya udah naik tingkat bisa diversifikasi aset. Misalnya oke, udah paham nih instrumen investasi lain tapi ORI-nya jangan ditinggalin, tetap investasi di situ. Karena bentuk dari diversifikasi aset meminimalisir resiko juga gitu. Yang pasti arus kas harus positif dan sudah punya dana darurat ya Mbak Olive ya. Yes. Kalau Mas Azhar sendiri sejauh ini investasinya apa kalau boleh tahu Mas Azhar silakan. Boleh dibantu mic-nya. Terus, mungkin aku tuh sebenarnya aku juga gamers juga sama kayak Kak Clover, main Kita Mobile berikan Legends tepuk juga. tangan dong untuk Mas Azhar nih, gamers juga ternyata. Iya, jadi aku tuh sebenarnya jadi dari game tersebut tadi kan Kak Clover bilang di game Mobile Legends itu ada skin-skin kan. Nah aku mulai dari situ aja beli-beli skin yang aku suka. Nanti ketika nanti saatnya aku udah bosen, aku bisa jual akun aku buat nanti menghasilkan uang kembali gitu. Mungkin mulai dari situ aja sih. Dapat cuan juga dari situ ya? Bisa dapat cuan juga. Iya Kak Clover ya? Emang bisa? Bisa dong. Kok gue yang ragu ya? Tapi investasi ORI sejauh ini udah pernah Mas Azhar? Untuk Ori belum sih, makanya aku mau ngeliat ini gimana nanti kalau misalnya aku bisa tertarik dengan Ori mungkin aku bakal coba juga sih. Oke, langsung ya hari Iya, ini langsung sudah dibuka coba. loh penawarannya Mas Azhar. Oke. Thank you Mas Azhar atas Iya, pertanyaannya. sama-sama. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Azhar. Mungkin boleh yang lain, boleh silakan angkat. Oke, untuk mbaknya yang pakai baju hijau boleh dibantu. Oke, selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya sama Mbak Olivia ya. Jadi sebenarnya Dengan Mbak juga siapa, sorry? Oh iya, nama saya Vila. Saya ingin bertanya sama Mbak Olivia. Jadi kebetulan saya juga baru ingin memulai untuk investasi ya. Dan memang ada beberapa instrumen yang saya ingin coba, seperti saya ingin juga coba saham, terus saya juga ingin coba deposito gitu. Nah sekarang ini ada ORI gitu ya. Nah secara financial planner, secara perencanaan untuk portofolio investasi gitu ya Kak. Itu idealnya itu persentasenya berapa sih Kak? Kalau misalkan kita mau coba untuk ketiganya, entah itu di saham juga, di ORI juga, dan di deposito juga. Secara financial planner idealnya persentasenya berapa tuh Kak yang sebaiknya kita punya. Oke, Terima kasih Mbak Vila. Silakan Bu Olive.
Oke Mbak Villa, jadi ini asset allocation ya. Kalau misalnya kita ngomongin asset allocation, sebenarnya kita harus lihat juga risk profile kita tuh seperti apa, risk appetite-nya seperti apa. Semakin beresiko, pasti instrumen yang tinggi resiko makin besar porsinya. Tapi kalau misalnya Mbak Villa, tipikalnya ternyata tipikal investor yang moderat nih katakanlah. Maka bisa 70%-nya ori, 10%-nya deposito, 10%-nya deposito, 20%-nya saham seperti itu. Cuma menurut aku gini ya, deposito sama ori itu sama-sama aman. Tapi kalau bisa kasih return yang lebih gede, aku lebih baik pilih ori, terus pajaknya juga beda. Kita kan kalau udah ngomongin pendapatan, udah ngomonginnya pajak-pajak ya. Kalau misalnya punya selisih yang lebih, kenapa enggak gitu. Jadi menurutku mirip, better mungkin bisa cari alternatif lain misalnya ori, emas, dan saham seperti itu. Cuma balik lagi kalau emas dia nggak kasih pasif ya. Dan juga ketika kita beli itu pasti ada spread. Ya kan, misalnya harga emas Antam sekarang berapa? 1 juta. Kalau kita langsung jual besokannya pasti langsung rugi tuh 9 sampai 10%. Itu namanya spread harga jual beli. Kalau di ori kan nggak ada gitu kan, kalau hold sampai maturity gitu. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Olive atas jawabannya. Gimana Mbak Villa udah terjawab ya? Sudah terjawab. Tapi sejauh ini Mbak Villa investasinya sudah mulaikah atau seperti apa? Saya masih riset dulu sih Kak. Oke. Kayak yang tadi kayak Kak Olivia bilang yang mana resikonya rendah. Nah cuma saya pengen coba untuk ketiga instrumen Iya. itu. Oke, jadi Boleh. masih mau dilihat lagi ya Iya. risk profile seperti apa. Boleh kalau misalnya yang nggak tahu cara ngecek risk profile tuh di mana sih Olive, cari aja di Google banyak, tinggal cari questionnaire risk profile gitu ya. Oke, Oke, itu makasih mungkin ya, Kak. gambarannya ya. Kalau mau tahu sebenarnya kita tuh kayaknya pengen coba-coba kripto langsung deh, tapi ternyata belum siap. Itu bukan mau Iya, cari tahu betul. sendiri. Nanti pas turun 30% kaget lagi. Pak Deddy mungkin ada Ya, tambahan? kalau boleh sharing, kalau saya karena bukan gamer, saya pendukung sepak bola ya, penggemar bola. Jadi kalau saya investasi bola, mungkin kalau teman-teman pernah sampaikan juga beberapa kali, saya biasa menerapkan strategi seperti manajer sepak bola, Sir Alex Ferguson ya, manajernya MU, Manchester United, di mana dia punya prinsip attack win you title, attack win you games, defend win you title. Jadi kalau menyerang kita bisa menang pertandingan, tapi kalau mau juara kita harus punya pertahanan yang kuat, yang solid. Jadi sebelum kita ngomongin kripto atau saham, perkuat dulu basic kita, investasi yang konservatif. Jadi tadi bicara masalah dana darurat, artinya kita harus punya, ya tadi kalau nggak deposito ya simpanan lah untuk dana darurat. Setelah itu kemudian kita baru mengambil investasi yang bisa memberikan hasil lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi. Seperti tadi obligasi retail, ori, atau mungkin reksadana pasar uang, itu bisa menjadi instrumen yang resikonya rendah tetapi bisa memberikan hasil lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi. Setelah itu baru masuk ke instrumen yang lebih berisiko dengan potensi cuan yang lebih tinggi. Reksadana saham, reksadana campuran, atau kalau beli saham ya saham-saham yang blue chip lah gitu ya. Nah setelah itu baru kita berani untuk ngambil yang lebih berisiko lagi, main saham beneran gitu ya, atau main kripto. Karena orang juga ada sebetulnya basicnya basic gamer, cuman dia di financial sector. Jadi dia mainnya saham yang beresiko, saham gorengan. Nah saham gorengan kan ya tadi banyak kolesterolnya ya, kalau nggak kuat kita bisa jantungan tuh, atau main di Kriuk-kriuk justru kripto. nikmat katanya kalau gorengan Pak Adrenalinnya sama orang main gamer, karena itu tadi mainnya melihat apa cuannya itu langsung kelihatan untung rugi tiap hari gitu ya Mbak Olive ya. Tapi iya sih, dulu kita pas lagi FOMO-nya kripto tuh kayak hampir semua orang main deh. Kita-kitanya anak-anak gamer kayak pada main sih, pada nyoba-nyoba. Ada yang cuan, ada yang enggak, gitu-gitu sih. Ada sih. Ada. Nanti kita mungkin kulik-kulik lagi ya, gimana Jadi pengalaman bisa betulnya. Lover sendiri nih Iya. dalam sejauh ini terkait dengan hal itu gitu ya, terutama dari industri gamers nih kayak gimana. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya, Pak Dina juga Olive dan juga Clover. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena Mabar Ori 23 akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.